Halo, apa kabar Anda? Senang sekali saya Reza Zafira dapat kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi, di antaranya. Kereta api komuter lain Jenggala menabrak truk pengangkut kayu di Gresik, asisten masinis tewas. 4 karyawan rumah makan di Pasuruan terluka bakar akibat tabung LPG bocor dan meledak. Soto ayam legendaris Bo Ijo di Kediri menawarkan kuah santan yang membuat pelanggannya ketagihan. Kecelakaan kereta api komuter lain Jenggala dengan truk pengangkut kayu gelondongan terjadi di Gresik. Kerasnya benturan yang mengenai loko kereta mengakibatkan masinis terjepit dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan yang melibatkan kereta api komuter lain Jenggala 470 dengan truk pengangkut kayu gelondongan terjadi di jalur sebidang di Karangkiring, Kebomas, Gresik. Insiden diduga disebabkan truk yang menyerempet kereta. Akibat insiden ini, lokomotif kereta ringsek, sedangkan masinis dan asisten masinis mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Semen Gresik. Petugas palang pintu Karangkiring Kardi menyampaikan bahwa kereta api harusnya sudah melintas di perlintasan Romo Kalisari, Surabaya. Ternyata tertabrak truk di perlintasan. Penumpang sempat merasa adanya tabrakan dengan truk, sedangkan seluruh penumpang dipindahkan ke kereta lain untuk meneruskan perjalanan. Itu yang Romo itu ngebel balik. Katanya kok belum nyampe gitu loh. Jadi ya kejadiannya itu persisnya itu menit 30 lah. Jadi sampai sini. 18.30. 18.30. 18.30 ya. Ya 30 persisnya. Ini Bapak namanya siapa, Pak? Pak Kardi, penjaga lintas yang Karangkiring. Yang Karangkiring 14. JPL 14. Iya. Nah, kalau ini JPL berapa, Pak? Ini 11. Oh, ini JPL 11. Jadi gimana Mas kronologinya, Mas? Ya, yang dirasakan? Baru jalan 5 menit aja dari stasiun Indro. Lalu saya dari gerbong 3 bunyi brak gitu. Saya kira anjlok. Ternyata keluar nabrak truk bawa kayu besar gitu. Tapi itu tadi ada apa? Ada klakson enggak dari? Ada klakson dari kereta. Klakson nggak berhenti-berhenti. Terus akhirnya bunyi brak itu tadi. Ya. Humas PT KAI Daob 8 Lukman Arif mengatakan kecelakaan tersebut tidak mengganggu perjalanan kereta api jarak jauh lintas jalur utara. Kejadian tersebut tidak mengganggu perjalanan kereta api jarak jauh yang lewat di jalur utara, karena kejadian tersebut berada di jalur cabang antara stasiun Kendangan ke stasiun Indro. Jadi perjalanan kereta api jarak jauh dari Pasar Turi ke Semarang dan ke Gambir malam ini berlangsung normal. Agar tidak mengganggu jalur kereta api, petugas langsung mengevakuasi kereta komuter lain dengan ditarik ke stasiun terdekat. Hingga sampai saat ini evakuasi masih berlangsung dan kereta api komuter lain Jenggala berhasil ditarik. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk petugas palang pintu untuk memastikan kronologi kecelakaan yang mengakibatkan masinis dan asisten masinis terluka, sementara sopir truk selamat. Muhammad Hodi melaporkan dari Gresik. Sementara itu setelah berhasil dievakuasi, masinis dan asisten masinis korban kereta komuter lain dirawat di Rumah Sakit Semen Gresik. Meski telah mendapat perawatan intensif, asisten masinis Badilah Ramdan meninggal dunia karena luka parah. Setelah dievakuasi dari kabin lokomotif yang ringsek, 2 awak kereta api, masinis dan asisten masinis langsung dilarikan ke Rumah Sakit Semen Gresik. Benturan keras antara kereta api yang melaju dari arah Indro Gresik menuju Sidoarjo dengan truk trailer Nopol W8708US muat kayu lok milik PT Jatisari mengakibatkan 2 awak kereta luka serius. Meski sempat mendapat pertolongan medis, nyawa asisten masinis Abdillah Ramdan tidak tertolong. Sedangkan masinis Purwo Pranoto yang menderita luka berat mendapatkan perawatan intensif. Untuk truk itu keluar dari jalan di perusahaan, kemudian melintas mau keluar, melintasi pintu palang, kemudian dikarenakan tidak melihat ataupun tidak awas dalam menyeberang, sehingga truk
pada saat menyeberang tidak full, kemudian kereta sudah melintas tidak sempat untuk menghindari itu. Sopir truk selamat meski kondisi truk mengalami ringsek di bagian belakang, sementara kereta api ringsek pada bagian depan. Proses evakuasi berlangsung sekitar 2 jam dengan menggunakan forklift untuk mengangkut kayu gelondongan dipindahkan ke truk lain. Sedangkan kereta api komuter lain Jenggala dibawa ke stasiun Indro Gresik untuk diperiksa. Proses evakuasi membuat lalu lintas kedua arah di sekitar lokasi kejadian macet. Lalu lintas berangsur normal setelah evakuasi selesai. Muhammad Hodim melaporkan dari Gresik. 1 dari 2 orang wisatawan yang hilang terseret arus gelombang pantai selatan Lumajang akhirnya ditemukan pada Selasa sore. Lokasi penemuan korban berada di kawasan wisata Pantai Watu Pecah, berjarak sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Puluhan tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jenazah Paidi 42 tahun ke rumah duka di Dusun Banjar, Jawa Barat, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Korban ditemukan sejauh 5 km dari lokasi awal terseret arus gelombang, tepatnya di kawasan Pantai Watu Pecah, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Saat ditemukan, kondisi jenazah Paidi mulai membiru. Pihak keluarga menolak dilakukan otopsi dan memilih untuk membawa korban ke rumah duka agar segera dimakamkan. Kemudian si Chandra ini, keponakan dari Mbak Paidi, itu berenang dengan teman-temannya. Akhirnya mereka bergandengan tangan dengan kelima temannya. Terus si Chandra tersebut terbawa ombak. Akhirnya Cak Paidi yang pada waktu itu mainan TikTok entah apa, pokoknya sedang video apa gitu ya. Terus spontan HP-nya dilemparkan, dia menolong si ini tadi, Chandra yang keponakannya tadi. Petugas saat ini masih berupaya melakukan pencarian terhadap satu korban lainnya bernama Chandra, berusia 14 tahun. Tim SAR mengaku kesulitan melakukan pencarian karena gelombang pantai selatan masih tinggi. Ombak sementara belum bisa dipastikan untuk ketinggiannya. Kita nilai masih belum aman untuk melakukan pencarian di laut. Jadi kita rubah untuk skenario-nya, kita lakukan penyisiran di pantai. 2 orang wisatawan atas nama Paidi 42 tahun dan keponakannya atas nama Chandra 14 tahun hilang terseret arus gelombang pantai selatan pada Senin kemarin. Keduanya digulung gelombang pantai selatan saat berlibur di kawasan wisata Pantai Bambang di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. 4 karyawan rumah makan di Pasuruan terluka bakar akibat tabung LPG bocor dan meledak. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.